Pernahkah engkau harus meninggalkan sesuatu yang kau cintai demi mempertahankan imanmu? Inilah kisah air mata yang berubah menjadi cahaya. Inilah kisah seseorang manusia mulia yang meninggalkan tanah kelahirannya, keluarga, rumah, dan segala yang ia cintai demi Allah. Inilah kisah hijrah Rasulullah SAW, sebuah perjalanan yang mengguncang bumi dan mengguncang hati. Karena dari sanalah lahir peradaban Islam yang menerangi dunia. Setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, Rasulullah SAW menghadapi tekanan yang luar biasa. Beliau dihina, dilempari, diisolasi, dan para sahabat disiksa karena mereka berkata, "Rabb, kami adalah Allah." Namun, cinta Rasulullah kepada Makkah tetap besar. Suatu malam, ketika perintah hijrah turun, beliau berdiri menatap kota Mekah dengan mata yang berkaca-kaca. Beliau berkata, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, "Demi Allah, engkau adalah bumi Allah yang paling kucintai dan yang paling mulia di sisinya. Seandainya bukan karena kaummu mengusirku darimu, aku tidak akan meninggalkanmu." Bayangkan, Rasulullah meninggalkan kota tempat kelahirannya, tempat di mana beliau dibesarkan, demi menjalankan perintah Allah. Itu bukan sekedar perjalanan fisik, tapi perjalanan hati, sebuah pengorbanan total antara cinta dunia dan cinta Allah. Malam itu, kaum Quraisy telah sepakat untuk membunuh Rasulullah. Mereka berkumpul di depan rumah beliau menunggu waktu untuk menyerang. Namun Allah menjaga kekasihnya. Rasulullah SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya. Dan dengan keberanian luar biasa, Ali menerima. Rasulullah keluar diam-diam di tengah malam, membaca ayat dari surat Yasin ayat 9. Dan kami jadikan di depan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding. Lalu kami tutup mata mereka, maka mereka tidak dapat melihat. Rasulullah pun berjalan melewati mereka dengan tenang, dan tak seorang pun menyadari kepergiannya. Subhanallah, inilah penjaga Allah terhadap nabinya. Bersama sahabat setia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menuju Gua Sur. Mereka bersembunyi di dalam sana selama 3 hari, sementara pasukan Quraisy mencari ke segala arah. Abu Bakar gelisah, bukan karena takut pada dirinya, tapi karena takut sesuatu terjadi pada Rasulullah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah, pasti mereka akan melihat kita." Maka Rasulullah SAW menjawab dengan ketenangan yang menembus hati, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Kalimat itu bukan sekedar penghiburan, tapi janji abadi bahwa siapapun yang berjalan di jalannya Allah tidak akan pernah sendirian. Setelah keadaan aman, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Panas matahari, debu jalan, dan bahaya yang mengintai tidak menghentikan langkah beliau. Di setiap langkah, beliau membawa doa dan harapan. Hingga akhirnya, penduduk Madinah kaum Ansar menyambut beliau dengan cinta yang tulus. Mereka berkata, "Marhaban ya Rasulullah, kami akan melindungimu sebagaimana kami melindungi keluarga kami sendiri." Dan dari sanalah sejarah baru dimulai. Madinah menjadi pusat cahaya, tempat lahirnya persaudaraan, tempat Islam tumbuh dengan damai. Dari kisah hijrah ini, kita belajar banyak perjalanan yang mendalam. Pertama, hijrah bukan sekedar berpindah tempat, tapi berpindah hati. Dari kegelapan menuju cahaya, dari dunia menuju Allah. Kedua, pertolongan Allah selalu datang, bahkan di saat-saat paling penting. Ketiga, perjuangan dalam agama
memerlukan pengorbanan, waktu, tenaga, harta, bahkan air mata. Namun, setiap pengorbanan di jalan Allah tidak akan sia-sia, karena setelah kesulitan selalu ada kemudahan, seperti hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kesempitan Mekah menuju kedamaian Madinah. Wahai jiwa yang sedang lelah, mungkin engkau juga sedang dalam perjalanan hijrah, meninggalkan kebiasaan buruk, meninggalkan lingkungan yang menjauhkanmu dari Allah. Jangan takut, jangan merasa sendirian, karena hijrah selalu berat di awal, tapi indah di akhir. Dan jika Allah bersamamu, semua rasa kehilangan akan berubah menjadi ketenangan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka, berniatlah untuk berhijrah, dari dosa menuju taubat, dari lalai menuju sadar, dari dunia menuju ridha Allah. Inilah makna hijrah sejati, bukan berpindah tempat, tapi berpindah hati, hingga hati itu berlabuh pada Allah.